Kita coba untuk melihat hasil dari inputannya di sini. Sebentar ya. Jadi untuk tampilannya nanti seperti ini. Kita inputkan misalkan nama pegawai, misalkan Taufik Kurniawan, golongannya kita pilih A di sini, jumlah jam lembur 2, misalkan jumlah masuk kerja 10, jumlah anak misalkan 1, potongan gajinya adalah misalkan 0. Jadi contoh dari tampilan tadi adalah seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita klik hitung seperti itu. Nah, kita lihat untuk perhitungannya. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Taufik Kurniawan, golongannya A, kemudian jam lemburnya 2, tunjangan anaknya di sini 100.000, karena tadi anaknya 1 ya. Kemudian tunjangan transportnya di sini adalah 100.000, nilai dari tunjangan transport yaitu 10.000 dikalikan 10 hari masuk kerja. Uang makannya di sini adalah 100.000. Nilainya dari 10.000 dikalikan dari jumlah masuk kerjanya, potongannya 0, gaji pokoknya 800.000. Upah lemburnya di sini 10.000. Total lemburnya adalah 20.000. Karena masuknya untuk lemburnya 2 kali. Total gaji kotornya adalah 1.120.000. Pajaknya 0. Jadi untuk total gaji bersihnya adalah 1.120.000. Nah, kita kembali lagi ke skripnya untuk kode programnya ya. Jadi untuk skrip programnya ada seperti ini untuk kode perhitungannya. Yang pertama di sini pada baris ke-52 sampai dengan 54, ini semacam keterangan untuk pendeklarasian bahwa di situ ada pendeklarasian variabel, ada golongan kerja, nama pegawai, kemudian ada jam lembur. Nah, kita lihat pada baris ke-56 dulu. Pada baris ke-56 ada pendeklarasian nama pegawai di sini. Nama pegawai sama dengan request.form nama pegawai. Nama peg di sini. Nah, nama peg di sini adalah nama dari input text yang ada di baris ke-14 di sini. Ya, ada input text yang ada di sini. Kemudian ada variabel pendeklarasian variabel jam underscore lembur. Ya, underscore lembur. Sama dengan request.form jam lembur. Jam lembur ini yang ada di baris ke-30 input text-nya. Kemudian ada golongan kerja di sini ya, ada golongan kerja request.form call. Call di sini adalah nama dari select option-nya. Select option-nya yang terdiri dari ini, golongan A, golongan B, golongan C, golongan D. Tapi nanti yang ketika kita memilih salah satu di antara option-nya ini, nanti yang tersimpan adalah nilai huruf abjad ini. Kemudian halo, kita lanjut.
Untuk baris ke-64 ada fungsi yaitu select case. Ya, select case golongan kerja. Golongan kerja ini adalah nama dari variabel, ya. Nama dari variabel di mana nama variabel ini diambil dari nama select option yang namanya call. Kemudian ada pilihan di sini case A, ya. Case A, kalau kita memilih case A, nanti di sini ada ketentuan untuk gapoknya adalah 800.000, upah lemburnya adalah 10.000, T anak itu maksudnya adalah tunjangan anak, T anak di sini adalah tunjangan anak. T anaknya adalah 100.000, kemudian untuk uang makannya adalah 10.000, transportnya adalah 10.000. Jadi ada beberapa di sini yang bisa kita jadikan ketentuan, yaitu ketentuan untuk gapok. Gapok itu gaji pokok, upah lembur, T anak, tunjangan anak, makan itu adalah uang makannya, transport adalah transport untuk perjalanan. Kemudian pada case B, kalau kita memilih golongannya B, maka untuk gapoknya adalah 1 juta. Gaji pokoknya adalah 1 juta. Kemudian untuk upah lemburnya nilainya adalah 15.000. T anak, tunjangan anaknya adalah 150.000. Untuk uang makannya adalah 15.000 dan untuk transportnya adalah 15.000. Selanjutnya pada case C, pilihan case C untuk gaji pokoknya adalah 1.200.000, upah lemburnya adalah 20.000, T anaknya, tunjangan anaknya adalah 175.000, untuk makannya adalah 17.500, untuk transportnya adalah 17.500. Kemudian pada case D, pilihan kalau golongannya D di sini, untuk gapoknya nilainya adalah 1.500.000. Kemudian upah lemburnya adalah 25.000. Upah lemburnya 25.000 per jamnya ini. Kemudian tunjangan anaknya 200.000. Uang makannya 20.000. Kemudian transportnya adalah 20.000. And select. Select untuk menutup dari fungsi select case. Kemudian pada baris ke-92, di sini 92, ada pendeklarasian suatu variabel di mana variabelnya adalah namanya jumlah underscore anak. Jumlah underscore anak sama dengan request.form, berarti dia meminta atau mengambil nilai dari input tipe teks yang name-nya adalah JML anak. Kita lihat JML anak ada di baris ke 38 sini, ya. Kemudian selanjutnya di sini ada fungsi uji kondisi, yaitu untuk menghitung dari tunjangan anak yang diperoleh, ya, untuk menghitung jumlah tunjangan anak yang diperoleh. Kita lihat pada baris 94, if jumlah anak lebih besar sama dengan 2, then tunjangan underscore anak sama dengan T anak kali 2. Jadi di sini adalah uji kondisinya jika variabel jumlah anak nilainya lebih besar sama dengan 2, misalkan 3, 4 seperti itu, maka untuk rumus tunjangan anak sama dengan T anak kalikan 2. Contoh misalkan saya memilih golongannya adalah A. Misalkan saya memilih golongannya A. T anak di sini nilainya adalah 100.000. Ya, jadi setiap anak
akan mendapat tunjangan dari perusahaan sebesar 100.000. Nah, ketika kita menginputkan anaknya 1, maka yang mendapat tunjangannya totalnya adalah 1 dikalikan dari T anaknya 100.000, maka dapatnya 100. Misalkan kita punya 2 anak, berarti 2 kali T anak. Nilainya adalah 200.000. Nah, jika misalkan di sini kita memiliki 5 anak misalkan. Memiliki 5 anak, maka nanti fungsi uji kondisi ini berjalan. Jika jumlah anak lebih besar sama dengan 2, maka tunjangan underscore anak sama dengan T anak dikalikan 2. Berarti meskipun kita punya 5 anak, maka untuk tunjangan anaknya hanya dikalikan 2 saja. Else kondisi lain di sini adalah tunjangan anak sama dengan T anak kalikan jumlah anak. Nah, misalkan kita punyanya 2 anak, berarti nanti T anak dikalikan 2. Kalau kita punyanya anaknya 1, berarti T anak dikalikan 1. Fungsi dari and if untuk menghitung tunjangan anak di sini. Nah, kemudian pada baris ke-100, di sini ada pendeklarasian variabel yaitu masuk kerja. Ya, masuk kerja ini nama input teks yang ada di baris masuk kerja ini yaitu di baris 34 ya. Nama input teksnya adalah MSK kerja. MSK kerja di sini. Jadi request.form MSK kerja. Ya, MSK kerja dideklarasikan menjadi masuk underscore kerja. Nah, di sini untuk menghitung tunjangan transport. Ya, untuk tunjangan transport. Tunjangan transport sama dengan transport dikali dari masuk kerja. Transportnya berapa? Kalau tadi kita lihat pada golongan A, transportnya mendapatkan 10.000. Ya, mendapatkan 10.000. Berarti dikalikan dari masuk kerja. Misalkan kita masuk kerjanya 10 hari, maka 10 kalikan dari 10.000. Hasilnya 100.000 seperti itu. Kemudian pada baris ke-106 ada pendeklarasian variabel, yaitu variabel tunjangan underscore makan. Sama dengan makan dikali dari masuk kerja. Nah, makannya dari mana? Makannya di sini dari ketentuannya. Nah, kalau misalkan untuk case A, dapatnya adalah 10.000 untuk uang makannya. Dikali dari masuk kerja. Misalkan tadi masuk kerjanya 10 kali, berarti uang makan 10.000 dikalikan dari masuk kerja 10 kali, berarti 100.000. Kemudian pada baris ke-109, di sini ada pendeklarasian variabel potongan sama dengan request.form pot gaji. Pot gaji itu dari mana? Pot gaji adalah nama input teks yang ada di baris ke-42. Ya, pada baris 42. Kemudian jam lembur. Ya, ada pendeklarasian jam lembur. Jam lembur sama dengan request.form jam lembur. Nah, jam underscore lembur ini ada di baris ke 30. Ya, 30. Ada ketentuannya untuk jumlah total lemburnya, untuk dapatnya misalkan di sini untuk case A, upah lemburnya 10.000 per jam. Nah, upahnya 10.000 per jam. Berarti nanti di sini untuk lemburnya di sini untuk total lembur sama dengan upah lembur dikalikan dari jam lembur. Jam lemburnya berapa dikalikan dari upah lemburnya. Upah lemburnya 10.000 tadi. 10.000 dikalikan jam lemburnya. Misalkan tadi kita pilih 2 jam, berarti nanti 10.000 dikalikan 2. Nah, kemudian di sini ada
ada untuk penghitungan gaji kotor, gaji kotor. Sama dengan gapok. Gapok itu gaji pokok, ya, ditambah total lembur, ditambah tunjangan anak, ditambah tunjangan makan, ditambah tunjangan transport. Ya, seperti itu. Ditambah tunjangan transport. Kemudian ada ketentuan di sini, jika gaji kotor lebih besar 1.500.000, maka pajaknya adalah 0,05. Kita kecilkan aja 0,2. Ya. Dikali dari gaji kotor. Atau bentar, saya kecilkan aja. Jangan 0,2, 0,1 aja. Ya. Dikalikan dari gaji kotor. Else, pajak sama dengan 0. Jadi kalau gaji kotornya tidak lebih dari 1.500.000, maka nanti pajaknya 0. Untuk gaji bersih, penghitungan gaji bersih di sini, kita lihat dulu di sini ya. Di sini ada potongan gaji. Variabel potongan gaji sama dengan request.form pot gaji. Pot gaji ini nama input text. Nama input text yang ada di baris ke-42. Ya, di baris 42. Kemudian untuk gaji bersihnya sama dengan gaji kotor dikurangi pajak ditambah dari potongan gaji. Jadi kalau lebih dari 1.500.000 nanti pajaknya berapa? Terus potongan gajinya berapa? Itu nanti gaji kotornya dikurangi dari pajak plus potongan gaji. Nah, kemudian tampilan di bawahnya, skrip di bawahnya di sini, ini skrip untuk menampilkan hasilnya ya. Untuk menampilkan hasilnya di perhitungan dari inputan yang tadi. Yang pertama di sini pada baris 131, dibuatkan satu tabel dengan bingkainya itu ketebalannya 1, kemudian lebarnya 600 pixel, line center posisinya, kemudian pada baris 132 di sini, saya kecilkan sedikit, pada baris 132 dibuatkan suatu baris, kemudian pada baris di situ terdapat 2 kolom yang dijadikan satu. Tulisannya, tampilannya adalah hasil perhitungan gaji karyawan dengan format heading 1 ya. Kemudian pada baris 133, pada baris di situ ditampilkan kolom pertama itu ada tulisan nama pegawai. Kemudian pada kolom yang kedua ada tulisan kolom lagi, yaitu menampilkan nama variabel. Yaitu nama variabelnya adalah variabel nama underscore pegawai. Ya, nama underscore pegawai. Perhatikan tanda petiknya di sini. Ya. Kemudian pada baris 134 untuk menampilkan golongan kerja. Kemudian ada untuk menampilkan variabel jam underscore lembur. Kemudian ada variabel untuk menampilkan tunjangan anak. Pada baris 137 nanti menampilkan dari tunjangan untuk transportnya, tunjangan transport. Baris 138 menampilkan dari tunjangan skor makan. 139 menampilkan dari potongan. Kemudian 140 menampilkan variabel gapok.
151 menampilkan upah lembur, 142 menampilkan untuk total lembur, 143 untuk menampilkan gaji kotor, kemudian 144 untuk menampilkan pajak, dan di baris 145 untuk menampilkan dari gaji bersih. Nah, untuk kita coba ya, untuk semuanya yang lagi online, saya kirim filenya, jangan lupa untuk membagi filenya. Sebentar saya kirim di grup ya. Bentar. Halo, Assalamualaikum. Udah terkirim belum untuk filenya di grup? Udah, Pak. Udah ya. Udah Pak, udah terkirim. Oke, sekarang coba dijalankan aja. Coba dijalankan. Bentar, Pak.
Gimana? Udah jalan? Udah. Udah. Yang lain? Tadi Mas Denny ya? Yang lain? Untuk Mbak Naviana Desi Nikasari ada online enggak? Nggak ada ya? Nggak bisa online, Pak, katanya, Pak. Oh, nggak bisa online. Nggak bisa masuk ya? Ya udah. Iya. Oke. Iya, Pak. Ini Mbak Dewi ya. Ada yang belum bisa jalan? Kenapa? Tadi siang katanya nggak bisa masuk, Pak. Oh, gitu. Yang Mbak Naviana. Oke, udah. Nanti lihat absen di siakat aja deh, nggak apa-apa. Oh, iya, iya, Pak. Baik, yang lain udah bisa jalan? Sudah, Pak. Udah ya. Sekarang kita coba untuk memodifikasi ya. Jadi kalau kemarin untuk uji kondisinya kita juga udah pernah nyoba pakai fungsi if ya. Cuman tadi kalau untuk golongan kan untuk uji kondisinya kita pakai case. Ya pakai case. Jadi nanti di save as aja, kasih nama penggajian 2 gitu. Ya, kasih nama penggajian 2. Fungsi select case-nya nanti diganti menggunakan fungsi if. Terus untuk latihannya juga ditambahkan nanti inputan baru. Inputannya ada 2, yaitu gender sama status. Jadi kalau gender itu nanti pilihannya 2 untuk optionnya lelaki sama perempuan. Untuk gender. Kemudian statusnya nikah sama belum nikah. Jadi ada 2 pilihan ya nanti ya. Untuk saya ulangi ada 2 pilihan yaitu untuk gender nanti pilihannya lelaki dan perempuan. Terus untuk status pilihannya nanti nikah sama belum nikah. Gitu. Terus nanti untuk uji kondisinya, jadi nanti ada tambahan fungsi tunjangan istri. Nanti ada tunjangan istri. Tadi kan tunjangannya cuma tunjangan anak, tunjangan transport, tunjangan makan. Ya, nanti ditambahkan satu lagi tunjangan istri. Ketentuannya untuk istri adalah untuk yang menerima tunjangan istri, ketentuannya jika gender sama dengan lelaki dan status nikah, maka tunjangan istri untuk golongan A
100.000, golongan B nanti 200.000, untuk golongan C 300.000, golongan D 400.000. Nanti dibuat selisih seperti itu ya. Dibuat selisih 100-100 itu biar gampang. Terus ketentuan lain, jika gender perempuan dan status nikah, maka tunjangan istri 0. Jadi tunjangan istri 0. Jika gender lelaki dan status belum nikah, maka tunjangan istri adalah 0. Jadi yang dapat tunjangan istri itu adalah yang gendernya lelaki dan statusnya nikah. Selain itu, dia tidak dapat tunjangan. Meskipun dia perempuan, tapi statusnya nikah, maka dia nggak dapat tunjangan istri. Karena dia gendernya perempuan. Seperti itu. Dari sini bisa dipahami untuk tugasnya. Ulangi, Pak. Ulangi. Saya tuliskan ya. Saya tuliskan di chat Iya. ya. Saya tuliskan Iya, di iya, chat. iya. Belum paham, Pak. Ya, oke. Saya tulis di chat nih. Jika input baru ya. Input barunya yaitu gender. Optionnya perempuan. Terus ada lelaki. Terus input baru lagi. Input baru yaitu status. Status itu nanti optionnya nikah sama belum nikah. Nikah sama belum nikah. Sampai sini udah paham dulu? Paham ya? Bisa lihat chat kita ya. Terus ketentuannya, jika gender lelaki dan status nikah, tunjangan istri golongan A sama dengan 100.000 B 200.000 C 300.000 D 400.000. Jika gender lelaki dan status belum nikah, tunjangan istri sama dengan 0. Jika gender perempuan dan nikah dan status nikah, maka tunjangan istri sama dengan 0. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mbak Vika, Mas Denny, Mbak Trisna? Belum? Oke. Berarti tugasnya nanti di sini ya, nanti tugasnya di sini adalah
Membuat tambahan inputan, ya, membuat tambahan inputan di mana inputannya nanti terdiri dari inputan gender dan inputan status, ya, inputan gender dan inputan status. Untuk gender ada 2 optionnya, yaitu lelaki dan perempuan. Untuk statusnya pilihannya 2, nikah sama belum nikah. Ya, nikah sama belum nikah. Nah, ini ada ketentuan juga. Tunjangan istri untuk golongan A itu 100.000. Untuk golongan B tunjangannya 200.000. Untuk golongan C 300.000 dan golongan D 400.000. Jadi ketentuannya seperti itu. Bisa dipahami untuk tugasnya? Tertawa Mbak Dewi malahan. Suaranya nggak kedengaran, cuman ekspresinya yang kedengaran, yang kelihatan. Ya, Mas Febri, ada pertanyaan Mas Febri? Oh, menghilang lagi. Yang kelihatan wajahnya itu cuman Mas Denny sama Mbak Dewi. Yang lainnya nggak kelihatan wajahnya. Malu, Pak. Iya, malu. Oke, ada pertanyaan enggak? Belum, Pak. Belum. Mau kita bahas langsung atau mau dikerjakan sendiri? Bahas aja, Pak. Bahas aja. Bahas aja. Oke, kita bahas aja. Oke, kita bahas aja. Berarti kita lihat itunya ya. Saya share untuk pilihan jendelanya di sini. Saya share. Ini saya share nih. Ini saya simpan ini penggajiannya filenya saya simpan file save ya, save as. Saya simpan menjadi penggajian 2 gitu ya. Nah, penggajian 2. Berarti yang tadi yang pertama kita ngedit ininya dulu. Ya, ngedit dulu select case-nya. Select case-nya diganti menjadi tadi fungsi if ya. Kita lihat nih fungsi if-nya seperti ini. Ya, fungsinya seperti ini. Kita rubah aja di sini. Berarti di sini pakai if ya. Jika ada adzan nih, kita istirahat dulu aja ya. Iya, Pak. Ada adzan. Kita dengarkan dulu sejenak.
Nah, kita lanjut ya. Jadi nanti ada tambahan seperti ini. Inputan gender di sini. Gender, name-nya nanti gender, pilih gender. Nanti optionnya lelaki sama perempuan. Kemudian ada di sini status. Ya, statusnya, name-nya status di sini. Perhatikan, jangan sampai nanti lupa. Kalau ngopi terus menggantinya nanti diperhatikan. Statusnya nikah sama belum nikah. Jadi dua inputan ini ya, ada dua inputannya ini. Kemudian tadi yang fungsi if-nya tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan fungsi if-nya. Seperti ini. Nah, jika golongan kerjanya sama dengan A, maka gapok sekian. Else if golongan kerja sama dengan B, maka gapok sekian. Yang terakhir nanti else. Else-nya nanti kalau misalkan kita milih tulisan golongan kerja, maaf, misal kita pilih golongan, misalkan kita memilih itu terus kita terlanjur menekan tombol hitung, maka nanti yang terhitung nanti gapoknya menjadi 0. Upahnya, upah lemburnya 0. Tunjangan anaknya 0. Makanya 0, transportnya 0. Seperti itu. Yang belum dikerjakan berarti adalah untuk menghitung tunjangan istri. Nah, tunjangan istri. Berarti ada ketentuan nih, fungsi if-nya di sini ada 2. Sebagai PR ya itu ya nanti ya dikerjakan ya. Ya. Jadi logikanya gini. Jika ya di sini jika status sama dengan nikah, terus N pakai tulisan ya, AND itu, N gender sama dengan lelaki, then tunjangan istri sama dengan berapa, seperti itu. Ya, seperti itu. Optionnya seperti itu. Jadi ada 4 pilihan nanti ya, ada 4 optionnya. Berarti kalau golongannya A nanti sekian, kalau golongannya B nanti sekian, kalau C sekian, D sekian. Seperti itu. Fungsi uji logika, kalau ini kan uji logikanya cuma satu ya, satu variabel. Golongan kerja sama dengan A. Nah, nanti kalau ada 2 uji kondisi seperti itu, berarti dan apa? Jadi status dan gender, seperti itu. Bisa dibayangkan? Semoga bisa ya. Ya, semoga bisa. Ini perlu saya share atau tidak? Nggak perlu ya. Yang penggantian 2 nggak perlu di-share ya. Saya rasa bisa mesti. Yaudah, untuk hari ini mungkin sampai sini dulu. Ini ada chat dari Mbak Hidayatul Hikmah. Ini saya copy deh. Bentar. Katanya chatnya nggak masuk. Jadi itu dulu untuk tugas dari saya dan pertemuan untuk hari ini itu aja dulu. Semoga kuliah online-nya ini ada manfaatnya ya. Terus tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat mengerjakan. Kalau ada nanti pertanyaan sesudah kita off nanti bisa lewat grup WhatsApp ya.
Kita terima kasih sampai sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.